ini aneh banget deh. Iya Bu, bulu kuduk saya juga merinding Bu. Ada apa Bu ya? Takut jadinya. Wih. Ganti tenang Ganti. Gak enak kan kalau sampai tetangga dengar kayak gini. Gini apa? Ini semua begini karena abang. Saya juga begini karena abang. Iya, tapi bisa kita bicarakan baik-baik kan? Sudahlah, tenang Ganti, tenang. Tenang. Kamu suruh saya tenang? Hah? Biarin semua tetangga tahu. Iya Ganti. Saya minta maaf. Saya sudah berusaha segala cara untuk mendapatkan uang. Tapi memang hasilnya kayak gini, Danti. Ibu udah Bu. Ibu harus terima semua ini. Kita harus belajar ikhlas dan syukur, Bu. Diam kamu. Ini urusan bapak sama ibu. Puas kamu. Puas! Pak, saya itu udah capek miskin. Saya itu udah capek dihina sama semua orang. Jangankan untuk senang-senang. Untuk makan saja kita masih kurang. Bu, udah Bu. Ibu harus sabar, kita harus sabar. Insya Allah kalau kita sabar, kita kerja keras dan berdoa, nasib kita akan berubah, Bu. Udah Ibu jangan emosi. Sabar? Sabar sampai kapan? Hah? Kamu pikir perut kita kenyang dengan sabar, iya? Dan Apa? Kamu mau bilang kalau ini adalah nasib kita, iya? Wah, asal tahu. Nasib kita itu bisa berubah asal kita ada kemauan. Dan saya tidak mau tahu. Abang harus merubah nasib kita. iya Dan. Tapi gimana caranya? Saya tidak mau tahu caranya bagaimana. Yang pasti, abang harus merubah nasib kita. Apa itu caranya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu was-sami'ul alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin ibu-ibu dan bapak-bapak, sudah kita simak dan kita dengarkan apa yang dibaca oleh Ryan dan Andra tadi. Pada dasarnya ayat ini menyatakan dan sesungguhnya harta benda dan anak-anak itu merupakan fitnah, merupakan cobaan di dalam hidup kita. Jangan semata-mata kita menganggap benda itu adalah tujuan hidup kita. Tapi harta benda itu
harus dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Pak Kiai, Lulu mau tanya. Kalau memang harta itu menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah, lalu bagaimana orang-orang yang mungkin kekurangan? Yang dimaksud dengan kekayaan, harta benda itu bukan berupa uang, sawah, atau benda-benda lainnya, tapi seluruh karunia dan anugerah Allah yang ada pada diri kita itu adalah kekayaan bagi kita. Apakah ilmu, apakah kemampuan, apa kemahiran kita di dalam suatu hal. Ini semua jadi sarana peribadatan. Bagi orang yang miskin, yang kekurangan harta benda, bukan berarti tidak bisa beribadah. Orang yang tidak punya harta bisa beribadah melalui ilmunya. Yang tidak punya ilmu bisa beribadah dengan tenaganya untuk membantu orang lain. Karena hidup ini tanpa bantuan orang lain tidak akan bisa terwujud. Tidak juga bisa kemampuan lain kita menjadi tenaga membantu apa yang dibutuhkan orang lain di dalam membina kehidupan bersama ini. Jadi sodako itu bukan orang yang kaya raya, yang memiliki kemampuan. Kata Allah, bersodakohlah kamu baik dalam keadaan lapang rizkimu maupun dalam keadaan sempit rizki. Permak. Jang, pagi-pagi berisik aja. Tahu nih, suara teriakan lu itu ganggu banget, tahu nggak? Iya Bu, bener. Kerja sih kerja, tapi jangan nyusahin orang dong. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Teriak-teriak aja. Maaf ibu-ibu, saya ini nggak ada maksud seperti itu. Ya udah, mulai sekarang jangan teriak-teriak lagi ya. Baik, saya janji Bu, saya nggak akan teriak-teriak. Awas lu ya. Iya Bu. Ibu. Kalau saya nggak teriak-teriak, mana mungkin ada orang yang tahu kalau saya ini lewat sini. Bu, Apa sih? ibu nggak masak ya? Kok nggak ada makanan sih di meja? Mau masak apa? Uang dari mana? Bapak kamu aja nggak pernah ngasih duit ke ibu. Ya udah deh, aku berangkat dulu. Kok masih di situ diri? Nungguin apaan? Katanya buru-buru. Uang jajan. Uang jajan. Kenapa kamu tadi nggak minta sama bapak kamu? Yang kerjakan bapak kamu, bukan ibu. Tapi kamu kenapa sih mintanya terus-terusan sama ibu? Anak sama bapak sama aja. Ujang mana yang kadang nongol? Neng lihat Pak Ujang nggak yang tukang jahit-jahit itu? Oh, maaf Bu, saya orang baru di sini. Oh, Jadi saya nggak tahu. iya maaf ya Neng. Ya, mari Bu. Cantik juga. Boleh juga tuh buat Andra, calon mantu. Masa calon hantu? Calon mantu. Abang ngapain kesini nyusul-nyusul segala? Ah, jagain ibu, takut dikodain cowok. Alah. Mana bajunya? Mau dijahitnya udah ibu bawain juga ke sana. Apa lagi? Hari-hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, Om, Hati-hati. Bapak kamu udah jalan? udah kok Bapak berangkat pagi-pagi, Tan. Tapi kamu kenapa lesu begitu, belum sarapan ya? Ya Allah. Apa ada masalah yang lain? Nggak ada kok, Tan.
Berarti bener kamu belum sarapan ya? Iya Om. Ibu bilang ibu lagi nggak punya uang, makanya nggak bisa masak dan kasih aku uang jajan. Kasihan bapak sama ibu. Ya Allah. Ah, sini. Ibu kasih ya. Gak usah Tante, makasih. Lagian aku nggak mau ngerepotin orang. Kan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Betul, tapi lebih baik juga menerima dan tidak menolak rezeki yang datang. Terima aja nggak apa-apa buat kamu ya. Alhamdulillah. Makasih ya Om, Tante. Kalau gitu aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Abah kenapa? Sedih. Iya sih, Bah. Ibu juga sedih banget. Bukan cuma masalah Ariati. Jadi? Kok Ariati aja yang dikasih? Abah mau dong. Yeah. Lihat tuh kosong. Bah. Tadi Ibu ketemu anak muda. Cantik, solehah. Kayaknya cocok bakal mantu kita. Iya, walaupun Anda mau pecicilan lah. Iya, karena faktor Kak. Apa tuh Pak? Faktor keturunan kayak bapak kek. Ada istrinya. Kan? Pulang Kak. Danti pasti marah lagi nih. Kalau hari ini saya nggak bawa duit, pasti deh ngomel. Ngomel dan ngomel terus nih. Yang. Mbak Justin, Bu Lena. Wah, Nih lulus gitu Kemana aja, Ujang? Nggak lewat-lewat. Banyak nih yang mau dijahitin. Memang sengaja Bu Lena, nggak lewat sini. Kan 2 hari sebelumnya baru lewat Bu. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa nih, minta tolong ya. Kela. Ini kenapa mukanya cemberut kayak tutut habis dimakan curut? Ya biasalah Bah. Ada sedikit masalah di rumah. Ya masalah di rumah makan banyak, masalah sama genteng bocor, masalah sama perabotan, masalah sama istri, masalah sama yang mana? Itu tadi Bah, istri Bah. Biasa itu, kenapa? Ya biasalah Bah, namanya juga istri. Kalau suami ngebawa duit, pasti bawanya tuh ngomel, marah, ngomel, dan marah terus Bah. Oh, istri yang kayak gimana dulu, ya kan, Bah? Ya, kalau Abah Justin mah beruntung punya istri. Nggak kayak istri saya, Bah. Bawanya itu nuntut dan ngomel, Bah. Apalagi kalau ngebawa duit. Pusing makanya, Bah. Kayak habis ngegadot toa ya. Ya kalau saya mah misalnya pulang ke rumah habis ikhtiar tidak bawa duit, ada caranya supaya tidak dimarahin. Apa tuh, Bah? Tidur aja di luar. Si Abah. Bah, Abah ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa, cuma nyium telinganya aja, wangi Bu. Bah, cemburu sih Ibu, Bah. Wah, cemburu mau Ujang sama Siti. Ini buat kamu. Ini sekalian buat anak kamu. Kebanyakan ini, Bah. Nggak apa-apa. Makasih, Bah. Bu. Gak apa-apa ya. Alhamdulillah. Bah, kok duitnya banyak banget? Abah sehat? Tadi saya minta duit katanya nggak ada. Tadi pas minta emang nggak ada, barusan pas mau ngasih tiba-tiba ada. Sekarang udah habis. Habis. Iya. Habis. Ih, tuh. Mana? Tuh. 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 Oh iya, boleh tuh. Abah. Ya udah, yang namanya masalah mah ada aja, apalagi rumah tangga. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam, Bu. Si Abah. Syukur deh hari ini dapat duit. Kalau enggak, Danti pasti marah besar. Hidup. Sampai kapan ya? Aku harus terus miskin kayak gini. Lebih baik istirahat aja. Capek.
Siapa kamu? Aku Jin, penunggu pohon ini. Aku hanya istirahat di sini. Aku hanya numpang. Kalau kau pengen kaya, sembahlah aku. Maka akan kuberikan semuanya. Tapi selama itu juga, kamu harus patuh kepadaku. Ya pergi ya. Pak, kalau jalan hati-hati dong. Kamu tuh yang harus hati-hati. Sudah tahu aku ini lagi ketakutan. Malah ngalin jalan. Kenapa aku merasakan sesuatu yang negatif dari pohon ini ya? Yang pasti, makhluk yang menghuni tempat ini adalah makhluk Allah. Lebih baik aku pergi dan gak mengganggunya. Kirain siapa? Ternyata kamu. Bikin kaget saja. Mana duitnya? Jangan-jangan hari ini nggak berhasil dapat uang. Ya udah sih bang, cari kerjaan yang lain apa sih? Danti, di pikiran kamu itu hanya duit, duit, duit mulu. Nih, duit, ambil. Banyak bener bang. Coba dari dulu dapat uang segini, kita nggak akan miskin terus. Duitnya banyak. Bukannya cuma 200.000. Astaga. Kenapa jadi sebanyak itu? Jangan-jangan. Alhamdulillah, bisa sarapan pagi ini. Iya, papa kamu semalam dapat uang yang banyak. Ya udah sarapan. Udah bangun bang. Gitu dong bang. Kerja bawa uang yang banyak. Kan saya jadi seneng. Kenapa uangnya bisa jadi banyak gitu ya? Ada apa bang? Udah nggak apa-apa. Biar aku aja yang beresin. Aneh. Kenapa bisa pecah sendiri ya? Ya ampun gitu banget. Bu Rahma gelangnya baru nih. Pasti mahal. Iya dong Bu, orang kata penjual emasnya ini tuh model terbaru loh. Bu, emangnya beli di mana gelangnya? Di pasar pertigaan itu ya? Bu Nanti, ngapain nanya-nanya di mana saya belinya? Emangnya Bu Nanti mampu buat beli? Iya nih Bu Danti, asal nimbrung aja. Ibu tuh nggak level sama kita-kita. Mendingan Ibu tuh cari teman yang selevel, Gih. Udah ya Bu ya, kita pergi dulu. Ayo Bu. Sombong banget. Awas aja kalau gue kaya. Gue bakal bikin lo orang pada sujud di kaki gue. Bang Atot kenapa bang? Kayaknya lemes banget gitu. Abis ronda kali Re, apa belum isi perut? Kalau perut mau udah diisi. Tapi hidup gue nih terasa hampa di udara. Kosong. Ya elah bang, hari gini hidupnya masih kosong. Lagian Bang Gatot, emang masih zaman jomblo? Bentar lagi 2019 nih. Botol kecap kalau ngomong. Kayak yang udah punya pasangan aja lo. Lo aja home alone. Gua ini boro-boro mikirin mau nikah, mau berumah tangga. Hidup sendiri susah, utang banyak. Bagaimana gua nikah? Bisa-bisa rezeki gua seret. Alhamdulillah. Aja lo.
Astagfirullahaladzim. Gatot, rizki kamu itu seret karena itu adalah ulahmu sendiri. Dengerin Bang Gatot. Kenapa saya yang disalahin Pak Kiai? Iya, karena kamu kurang mensyukuri karunia Allah yang diberikan kepadamu. Yang namanya rezeki itu bukan uang melulu, tapi badan yang sehat, teman-teman yang baik, hati yang tenang dan tentram, itu karunia Allah. Paham? Paham Pak Kiai. Nggak paham nggak lo? Nggak aja lo. Ya iyalah Bang Gatot, tuh rezeki teman yang baik. Jadi Andra ini salah satu rezekinya Bang Gatot. Pak Kiai, Andra mau nanya nih, kalau nih orang menjodohkan seseorang nih, terus yang dijodohin itu jadi Pak Kiai, katanya kita bakal dapat istana di surga Pak Kiai. Itu bener nggak Pak Kiai? Siapa yang akan dijodohkan? Emang siapa yang mau dijodohin, Ra? Nah, Bang Gatot, gue punya teman Bang Gatot. Bisa dijodohin sama Bang Gatot. Boleh dong. Siapa itu? Namanya Rojak. Kamu juga, Dra. Ngomong itu yang baik-baik saja. Yang tidak baik-baik jangan diomongin. Itu serius Pak Kiai, itu ada niat baik. Aneh. Kenapa kemarin uangnya bisa nambah ya? Apa aku harus cari tahu? Tapi kalau ketemu jin itu lagi, gawat. Aku masih belum siap. Loh, kok bisa nyampe sini ya? Hah? Sajen. Sebentar lagi Mama ulang tahun. Kasih kado apa ya buat Mama? Apa kasih kado menantu? Ngaco. Lulu. Mam. Sayang, ayo dong berangkat sama Mama yuk. Mama nih, kalau manggil suka ngagetin Lulu. Kok kamu kagetan gitu sih sekarang? Sakit jantung. Lu, ayo dong berangkat bareng yuk. Berangkat nih Mam, kayaknya Mama duluan aja deh. Kenapa? Enggak, soalnya gini, lu tuh gak langsung ke kantor. Lu kan harus ke rumah Rukia dulu. Nanti daripada lu turunin tengah jalan, mendingan lu berangkat sendiri. Benar, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yaudah, kita jalan ya. Bye. I love you so much ya. I love you too. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, abang gimana sih? Ngagetin segala, pakai nabrak lagi. Emang ngapain? Gini hari udah pulang. Emang nggak cari duit? Malah mau enak-enakan di rumah? Keras-keras. Si Bang, ih. Bang, kenapa sih? Kayak dikejar-kejar sama orang? Atau jangan-jangan abang tuh jadi pencuri ya? Atau abang ada utang? Bilang dong Bang, ada apaan? Kok aneh begini sih? Bukan itu Danti. Danti, masih inget kan duitnya semalam? Uang itu? Iya. Kenapa Bang? Sebenarnya tuh uang aku dapatkan dari jin penunggu pohon beringin. Dan dia bisa memberikan kita kekayaan. Asal kita mau menjemah dia. Serius Bang? Ya udah kalau gitu, kita sembah aja tuh jin biar kita kaya. Aku takut Danti. Abang nggak mau? Bang, ini kesempatan untuk kita merubah nasib jadi kaya. Emang abang mau hidup kita ini terus-terusan begini? Hah? Mau nggak? Abang nggak mau? Nggak mau nyembah dia? Ih, ya udahlah. Emang Danti berani? Bang, saya tuh cuma takut kalau hidup kita miskin terus-terusan. Nggak enak Bang, diejek sana, diejek sini, dihina sana, dihina sini. Capek Bang, saya capek. Abang nggak mau berubah nasib? Hah? Mau terusan begini? Mau? Nggak mau. Ya udah kalau nggak mau, nggak usah banyak cincong. Ayo kita sembah cincong. Nggak, Nanti, ayo, nggak. ayo. Nanti. Ayo, udah. Bu. Bu, maaf ini saya mau menyerahkan laporan tentang proyek pembuatan baju seragam karyawan yang tiba-tiba mengalami keterlambatan. Loh, kenapa? Memangnya DP-nya belum kalian bayar?
Kok bisa terlambat gitu? Kata mereka ada masalah teknis yang membuat proyeknya terhambat. Ya udah, kalau gitu kamu ambil aja DP-nya, terus kamu batalin semua. Habis itu kamu cari yang lebih bagus, yang bisa tepat waktu. Kalau saran saya Bu, gimana kalau misalnya kita cari penjahit rumahan kayak konveksi gitu yang mereka tuh nggak terlalu mahal tapi hasil kerjanya bagus. Ya bisa aja sih, kalau gitu kamu cari yang bagus ya, yang rumahan. Nanti saya kesana pasti. Kebetulan saya punya kenalan Bu, penjahit rumahan konveksi gitu, nanti saya tanyain kira-kira mereka bisa atau tidak membantu proyek kita. Udah nggak usah diselidiki, biar kamu kasih aja alamatnya ke saya, nanti saya cek bagus apa enggak, ya? Tolong kamu tulis ya alamatnya ya. Oke, baik Bu. Makasih. Wah, berarti sebentar lagi nih calon mertua Andra ulang tahun dong. Kok calon mertua? Bukan calon mertua, tapi mamanya Lulu. Iya kan, Mama Lulu itu kan calon mertua Andra. Lulu ini kan future wife-nya Andra. Ih, ngomong sembarangan banget. Future wife dari mana? Nih ya, Andra kalau ngomong harus sesuai dengan fakta. Lulu nggak ngerasa Lulu future wife-nya Andra? Udah kalian ini ribut. Dari dulu mesti nggak pernah akur. Bukannya begitu, harusnya si Lulu tuh merasakan apa yang Andra rasakan gitu. Lulu pernah nggak sih merasakan cinta sejati? Ngomong cinta sejati sama Lulu, cewek cantik dikit aja lewat, patah leher Andra nengok. Ya Allah Lu, swear Andra tuh nggak pernah ngelirik cewek lain, kecuali Pepet. Oh kan? Oh, emang juga laki-laki. Tapi kan hatinya kan tetap tulus buat Lulu. Enggak. Ya udah, nggak usah ribut terus. Terus jadinya gimana? Lulu mau ngasih kado apa buat Mama? Itu dia sih ya, aku kepikirannya mau kasih Mama itu baju kantor. Tapi supaya beda modelnya sama yang lain, aku pengen jahitin gitu. Kalian tahu nggak ada tempat tukang jahit di mana gitu? Ke Fermak-Fermak gitu. Ya jangan Fermak-Fermak gitu dong. Ada sih tuh langganan tuh siapa Bang Ujang, tapi dia ya tukang jahit keliling. Cuma katanya sih bagus. Banyak warga yang bikin gaun di dia. Oh, boleh tuh, ntar kasih tau Lulu ya. Ntar coba dicari deh, biasanya di ujung jalan jam segini sih dia nongkrong. Kendra. Cepetan Bang. Ih. Apalagi sih Bang? Apa harus kita kesini? Bang, abang itu mau merubah nasib kita atau memang mau hidupnya seperti ini terus? Iya. Ya udah abang diam aja sini. Nih, pegangin Bang. Saya tunggu sana ya. Udah diem situ Bang. Apa benar kamu bisa memberikan aku kekayaan? Jangankan harta, semuanya akan kuberikan. Asalkan kau mau mengikuti perintahku. Baik, aku akan melaksanakan apapun perintahmu. Sebutkan saja. Setiap malam Jumat Kliwon, berikan aku tumbal manusia. Dan mulai malam ini, tubuhmu akan kujadikan tempat tinggalku. Baik. Aku akan laksanakan. Dan aku akan berikan tumbal setiap malam Jumat Kliwon. Aduh, ibu sama bapak kemana sih? Udah jam segini kok belum pulang. Ya Allah, ini kenapa? Astagfirullahaladzim. Apa? Ya Allah, ini gempa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, tolongin aku. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Mulai malam ini, nasibku akan berubah. Ya Allah ya Robby. Ya Allah, Apa sih? Ibu, ya Allah Ibu. Ibu dari mana aja sih? Tadi tuh ada gempa, terus anginnya kenceng banget Bu. Apaan sih? Angin? Gempa? Kamu tuh anak kecil aneh-aneh ya? Emang tadi Ibu nggak ngerasain ada gempa? Kamu besok sekolah kan? Udah deh, lebih baik kamu itu masuk kamar, langsung tidur, merem, terus bobo. Nggak usah bertingkah yang aneh-aneh, nggak usah mikir yang macem-macem. Ya, udah sana, masuk kamar. Sepertinya usaha Bang Ujang akan berhasil. Saya udah nggak sabar. Dan semoga saja setelah ini akan merubah nasib saya. Bu, itu DP-nya. Nanti sisanya saya bayar kalau udah selesai. Tolong hubungi saya ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya sudah memberi kepercayaan sama saya. Oh iya, pasti nanti saya akan menyesuaikan dengan pesanan Ibu. Baik kalau gitu Bu, saya permisi dulu ya. Iya Bu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, jin itu benar-benar menepati janjinya. Dan aku akan kaya sekarang. Sari, Iya Bu. pesanannya Bu Ira yang 40 piece itu udah selesai belum? Jangan lupa loh, nanti sore mau diambil. Iya Bu. Kalau tahu bakalan begini, aku nggak perlu takut sama si genderuwo itu. Ngapain juga takut kalau ujungnya dia benar-benar bikin nasibku berubah. Dari penjahit keliling miskin, dan sekarang aku punya konveksi sebesar ini. Maaf Pak, saya nggak sengaja. Makanya hati-hati. Kalau kerja tuh jangan meleng. Sekali lagi kamu melakukan itu, saya pecat kamu. Udah Danti, udah. Maaf Bu, saya nggak sengaja. Udah cukup. Keenakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Dan kuda yang memercikkan bunga api.
dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Sehingga menerbangkan debu. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia menyaksikan dan mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum Bu Dati, Pak Ujan, baru pulang jalan-jalan ya? Sri, cepat bawa barang-barang saya ini ke dalam rumah ya. Ingat loh, jangan ada yang pecah. Karena gaji kamu itu nggak ada yang bisa gantiin. Ya? Ayo cepat ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gak baik pamer-pamer kayak gitu. Kamu itu anak kecil. Udah diam kamu. Ayo masuk dalam. Sombong banget. Baru kayak dikit aja udah sombong. Iya benar, baru jadi tukang jahit. Gimana jadi pejabat ya? Loh, Ndra, kata Andra tempat jahitnya keliling. Kalau ini mah konveksi besar namanya, Ndra. Loh, terakhir nih Andra ngeliat ibu ngejahit masih jadi tukang jahit keliling. Ini kenapa sekarang jadi punya konveksi gede gini? Wow. Cepet amat berkembangnya jadi tukang jahit. Andra, Lulu, kalian merasa ada yang aneh nggak sih sama rumah ini? Kayak ada aura negatifnya gitu. Ah lu Rey, semua juga lebih yang negatif. Lu emang yang menjahit keliling. Kak Andra, Kak Ryan, ada apa ya? Kok di sini? Oh enggak, sorry. Kita kesini mau nyari papa. Papanya ada di rumah. Oh, Bapak sama Ibu lagi di luar. Kak Andra mau nunggu. Bentar lagi juga pulang kok. Ya udah Ndra, kita tunggu aja. Ya udah kalau emang Lulu nggak masalah kita tungguin aja di sini. Ya udah kita tunggu di sini ya. Halo Om Ujang. Saya Andra. Saya Lulu. Saya Ryan, Om. Ada apa? Iya kita datang ke sini soalnya Andra lagi nganterin teman Andra. Dia mau ngejahit baju sama Bang Ujang, bisa? Berapa biji? Cuma satu biji sih. Cuma satu biji aja kok Bang Ujang. Kalian ini mau mengecek? Apa gimana? Kalian tahu, konveksi ini sangat besar dan hanya bisa menerima grosir atau partai. Kalian bilang hanya bijian saja. Lebih baik sekarang juga kalian pulang. Buang-buang waktu saja. Ayo Bu, masuk. Aduh, maaf ya Kak. Astagfirullahaladzim. Galak banget sih. Gila gaya lo. Masuk. 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 Bang, kenapa abang yang marah? Seharusnya saya yang marah karena abang berkhianat. Dante, cukup. Harusnya kamu itu berterima kasih kalau aku sudah memberikan semua kemewahan seperti sekarang ini. Sekarang kamu itu malah semena-mena dan jadi tukang ngatur kayak gitu. Paham kamu? Berterima kasih. Kamu pikir kekayaan ini hanya usaha kamu? Iya, aku sendiri yang bertapa. Aku juga yang meminta uang kepada jin itu. Bang, saya yang memaksa abang untuk bertapa dan menyiapkan sesajennya. Abang lupa! Apa? Ayo, kenapa berhenti? Saya nggak pernah takut sama abang sampai kapanpun. Dan saya tidak akan pernah mengizinkan ada wanita lain yang akan menggantikan posisi saya.
Dasar wanita nggak tahu diuntung. Bisanya itu cuma nyusahin aku saja. Sudah saatnya kamu memberikan aku tumbal, Ujang. Astaga, aku sampai lupa kalau malam ini malam Jumat Kliwon. Kemana aku harus mencari tumbal? Ujang, jika kau ingkar, maka hartamu akan lenyap seketika. Danti, iya, dia istriku. Akan aku jadikan tumbal untukmu. Karena dia wanita nggak tahu diuntung. Biar dia tahu rasa. Siapkan tumbalku. Baik, akan aku laksanakan. Bu, astagfirullah. Bu, Bu, Ibu, Bu, Bu, ya Allah, Ibu, Bu, Ibu bangun, Bu, Ibu bangun, Bu. Ibu, jangan tinggalin aku, Bu. Bu. Ganti, udah jangan nangis terus. Kasihan nanti ibumu jadi berat berangkatnya. Aku nggak nyangka, Tante, kalau Ibu bisa pergi secepat ini. Ada apa ini? Kenapa rame-rame? Pak, Ibu meninggal, Pak. Kamu ngomong apa? Kamu jangan bercanda ya, Yanti. Kamu tahu, semalam ibu kamu itu menantang Bapak. Bahkan bentak-bentak Bapak. Astagfirullah, Pak. Ibu beneran meninggal, Pak. Aku nggak bohong. Yanti. Yanti, bangun, Yanti. Bangun, Yanti. Kenapa kamu ninggalin abang, Yanti? Bangun, Yanti. Yanti, jangan tinggalin abang, Yanti. Bangun. Bangunlah, Yanti, bangun. Yanti. Bangun, Yanti. Tabah ya, Jang. Tabah. Tabah. Lu pikir dengan gue tabah? Urusan ini bisa selesai. Gak usah bentak-bentak suami orang ya. Ibu udah. Jangan salah aja. Kan lagi emosi. Jadi nggak bisa kontrol. Lagian Bapak kan bukan suami orang, suami Ibu. Iya, suami saya. Nanti, jangan tinggalin abang. Nanti bangun, nanti. Pak, udah, Pak. Mati jatuh ya. Ini tambah cantik aja, Fir. Iya dong. Makasih ya, Mas.
Bapak? Bapak ngapain sama Tante Firna berdua-duaan? Ini juga. Tante ngapain deket-deket Bapak? Kenapa gak bantu yang lain kerja? Sialan nih anak. Gak sopan banget sama gue. Arianti, asal kamu tahu ya, kalau bapakmu ini sama Tante Firna ini sudah nikah, jadi kamu itu harus panggil dia ibu. Ngerti kamu? Apa? Bapak nikah sama dia? Iya. Ha! Kuburan ibu aja tanahnya belum kering. Dan Bapak udah nikah lagi. Tanpa persetujuan aku. Arianti, apa perlu Bapak bilang sama kamu? Lagi pula, Bapak nggak perlu persetujuan kamu, mau nikah atau enggak. Lagi pula kan ibumu itu sudah mati. Bahkan ibumu sudah tidak bisa nemenin ayah lagi. Keterlaluan, Pak. Bapak bener-bener tega. Setidaknya nunggu 40 harian ibu, apa susahnya sih? Makin keterlaluan aja nih anak. Oh, Yanti. Kamu yang sabar ya. Lepasin nggak? Lepas. Arianti, kamu ini apa-apaan sih? Tante Firna ini sengaja mau dekat sama kamu. Enggak. Aku nggak butuh deket sama dia. Aku nggak butuh semua ini. Yanti, mau gak mau, suka gak suka, aku sekarang udah jadi ibu kamu. Jadi kamu harus nurutin semua perintah aku. Kamu paham kan? Ya Allah, kuatkah hamba menghadapi cobaan ini? Anak manja, buruan nyapu. Karena di belakang itu masih banyak kerjaan menumpuk. Tapi kan... Udah, gak usah tapi-tapian. Jadi anak kecil kok ngelawan sih? Heran deh. Buruan nyapu. Hei, kamu mau pergi kemana sih? Hah? Aku harus berangkat sekolah, Tante. Buru-buru, nanti telat. Kamu ini ya, jadi bocah nggak bisa dikasih tahu. Tadi saya bilang apa, hah? Saya suruh kamu nyapu, nyapu. Semua peraturan di rumah ini adalah saya yang ngatur. Kapan kamu mau pergi, kapan kamu mau tidur, itu semua peraturan dari izin saya, paham? Udah sana kamu nyapu. Lama banget sih jadi anak, heran deh. Firna, kamu ini ngapain sih? Teriak pagi-pagi. Ngapain juga kamu suruh Arianti nyapu segala? Nanti dia ini telat sekolah. Oh, jadi Mas ngebelain dia, hah? Kan Mas sendiri yang nyuruh aku untuk mendidik anak ini, Mas. Ini salah satu cara aku untuk mendidik dia biar dia lebih mandiri. Biar dia bisa ngurus rumah, Mas. Benar kan, Mas? Iya, benar apa yang kamu bilang. Arianti, sekarang kamu harus menuruti apa kata mama kamu itu. Tapi dia bukan mamaku. Dan sosok ibu nggak akan pernah tergantikan, apalagi sama dia. Dasar kecoba. Udah, sekarang terserah kamu. Bagaimana cara kamu mendidik anak ini? Kamu dengar kan omongan bapak kamu tadi? Bapak kamu itu mendukung saya. Ini semua dikendalikan oleh saya. Kamu paham kan? Hah? Kamu ngapain masih bengong, hah? Saya bilang apa tadi? Kerjain semuanya, sana nyapu. Kalau enggak, saya nggak akan ngizinin kamu pergi keluar dari rumah ini. Paham? Sana nyapu buruan. Dengar nggak saya ngomong? Jawab dong. Paham apa enggak? Iya, Tante. Kalian ini ya, maunya digaji mahal, tapi kerjaannya lamban. Masa cuma seminggu doang kalian mendapatkan hasilnya cuma segini doang? Hah? Gak becus banget. Ya ampun, si Firna kenapa jadi sama gini sih? Baru jadi nyonya Ujang aja udah belagu. Harusnya dia itu paham, karena udah pernah jadi tukang jahit juga. Kenapa? Kenapa kamu ngeliatin saya kayak gitu, hah? Kamu gak suka saya lempar-lempar baju? Iya? Bukan gitu, Fir. Bu Bos.
Terus bukan begitu apanya? Kan Bu Bos malah ngerasain sendiri jadi tukang jahit gimana. Kita nggak mentingin jumlah jahitan, tapi kualitasnya juga. Iya, betul itu. Kalau jahitan kita jelek, kita juga yang kena protes. Betul itu. Iya, betul. Diam! Kalian tahu nggak sih? Yang punya konveksi ini adalah saya. Jadi kalau kalian nggak suka, silakan kalian pergi dari sini. Lagian masih banyak kok penjahit yang mau antri kerja di sini. Terutama kamu. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Karena kamu sudah sengaja menjadi biang provokator yang lainnya untuk menentang saya. Provokator? Ngaco kamu, Fir. Saya cuma nggak mau ya, jahitannya jelek kayak jahitannya Bu Sandra tuh, dijahitnya asal. Saya yakin tuh dia kecewa. Udah mana bahannya mahal lagi. Kamu tuh soto banget ya. Mulai hari ini sekarang kamu pergi dari sini. Cepat pergi. Dan saya nggak akan memberikan pesangon buat kamu. Ya udah saya pergi. Saya juga nggak bakalan minta duit sama kamu. Ya udah silakan kamu pergi. Dasar pegawai kurang ajar. Akhirnya selesai juga ruangan ini. Kalau gini kan, aku nggak perlu lagi pergi ke tempat pohon beringin itu. Sekarang semuanya sudah selesai, sudah oke. Jadi nggak perlu lagi ada orang yang tahu. Sudah waktunya, Ujang. Setelah menumbalkan istrimu, kekayaanmu makin melimpah. Sudah saatnya kamu memberikan aku lagi tumbal. Baik. Baik, genderuwo. Asia, siapa lagi yang harus aku tumbalkan? Jahitannya gimana sih? Model potongannya salah, jahitannya nggak bagus. Aduh, Pak Ujang nih gimana ya? Yang pertama bagus, yang sekarang kayak gini. Ma, kenapa mau bajunya, Ma? Mama beli baju baru? Ini loh, seragam buat pegawai Mama. Tapi jahitannya minta ampun, berantakan semuanya. Pokoknya Mama mau komplain nih kalau gini caranya. Oh, udah sabar, nggak usah marah-marah. Mungkin Pak Ujangnya waktu jahit lagi ngantuk kali. Ya nggak bisa gitu dong, lu. Namanya nggak bagus ya nggak bagus. Pokoknya Mama mau ke sana komplain sama dia. Loh, Ma Lulu ikut, Ma. Ma, apa sih masih malam-malam sih, Ma? Kan Mama udah bilang Mama mau komplain sama Pak Ujang. Kok kamu tahu sih arahnya ke sini? Itu, tuh kan rumahnya Pak Ujang kan? Kok kamu tahu banget? Dari mana? Enggak, waktu itu Andra pernah ngajakin Lulu ke sini. Oh. Cuma Mama yakin nih malam kesini itu buktinya sepi banget ya, nggak ada orang. Iya ya. Aduh, kok rumahnya kayaknya serem deh. Iya. Aduh, gimana nih lo? Nggak tahu, Mam. Hah? Masuk nggak? Aduh, kok? Perasaan lo nggak enak, merinding. Ya Allah, Mam! Pak Ujang? Itu siapa? Itu Balkis, Ma.
Kis, makasih udah nolongin aku sama Mama. Sebentar, kamu mau kemana, Dek? Mau pulang, Tante. Sebentar, ini buat kamu ya. Makasih loh udah bantuin. Nggak usah, Tante. Tidak semua di dunia ini bisa dinilai dengan uang. Lagi pula saya ikhlas kok bantu. Saya pamit dulu ya, Tante. Lu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Aduh, Lu. Untung aja kamu nemenin Mama. Kalau enggak, Mama pasti udah dicekek sama gedua yang tadi. Ya udah, mari Mbak. Ayo. Yuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Sendirian. Assalamualaikum. Yanti, kamu ngapain di sini? Waalaikumsalam, Tante. Aku lagi nunggu angkot. Astagfirullahaladzim. Kamu sakit ya? Yanti, ini tadi Tante beli kue di situ. Buat kamu. Makasih ya, Tante. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Ini orang sadis amat sih, makanan dibuang-buang. Buang edan ya. Kenapa? Kamu marah? Kamu nggak suka, hah? Kalau saya buang makanan itu? Asal kamu tahu ya, anak bocah ini nggak pantas makanan enak seperti itu. Nggak level. Astagfirullahaladzim. Yanti, ayo kita pulang. Dan kamu, awas aja kalau kamu dekat-dekat dengan Arianti lagi. Ayo! Sakitan! Ayo! Ya Allah, itu perempuan apaan ya sadis amat. Dasar anak nggak tahu diuntung ya. Itu kamu tuh sudah memaluin orang tua. Ngapain sih kamu minta makan sama orang lain, hah? Emangnya orang tua nggak bisa kasih kamu makan? Apa? Hah? Tina, cukup. Kamu apakan Arianti? Mas, anak kamu ini bikin maluin kita, Mas. Dia tuh sudah minta makan sama orang lain. Cukup, Tina. Kenapa dengan tubuhku ini? Apa aku dijadikan tumbal? Karena telat kasih tumbal. Mas. Bapak! Ya ampun, Mas! Bapak! Bangun, Mas! Awas aja kalau terjadi apa-apa sama bapak kamu ya. Mas, bangun, Mas! Bapak! Gimana ini? Pak, ya Allah, Pak. Mas, Bapak kenapa sih, Pak? Pak! Bapak! Untung aja kamu itu nggak dirawat di rumah sakit berhari-hari. Lagian kamu juga sih, ngapain sih harus ngurusin si Arianti itu? Dia kan sudah bandel, suka ngelawan, masih aja kamu ngurusin. Sekarang jadinya kayak gini kan, sakit jantung. Sekarang siapa yang repot? Aku kan, ngurusin kamu lagi. Bikin jenuh aja. Kamu itu kenapa sih? Suami lagi sakit malah kamu ketusin. Udahlah Mas, kamu tuh nggak usah protes. Yang penting sekarang aku tuh urusin kamu. Mana tumbal yang kamu janjikan, ha? Ampun. Badanku masih lemas. Tidak bisa. Kamu harus segera memberikan tumbal itu sekarang juga. Atau kau akan menjadi tumbalku selanjutnya. Aku mau beri aku waktu. Jadi selama ini Mas Ujang bisa kaya raya karena bersekutu dengan jin. Jangan-jangan Mbak Danti tewas karena dijadikan tumbal. Bismillahirrahmanirrahim. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu was-sami'ul alim. Pada dasarnya ayat itu tadi mengingatkan kepada kita bila terjadi sesuatu musibah kita jangan menyalahkan Allah. Jangan menghakimi Allah, bahkan jangan menghujat Allah. Bisa jadi kalau terjadi satu musibah, kita akan menyalahkan Allah. Padahal kejadian dan musibah itu bisa jadi disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, Andra, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai. Apa itu yang saya katakan? Ingat-ingat Pak Kiai. Bener, Andra juga suka. Suka apa? Yang tadi Pak Kiai bilang Andra juga suka Pak Kiai. Kita lagi ngomongin apa sih tadi? Makanya harus fokus kalau sedang mengajar. Mendengarkan pengajian. Jangan ngelamun saja. Don't be ngaco kamu. Sagaul. Saya Pak Kiai. Ya Allah, panjang umur Pak Kiai. Dari tadi Andra tuh ngelamunin dulu, dia nelpon. Bentar Andra angkat ya Pak Kiai. Assalamualaikum, Lulu. Halo Ndra. Ndra, lu minta tolong dong Ndra. Hah? Lulu kenapa? Jemput Lulu dong. Lu kan habis dari tempatnya narasumber. Begitu mau pulang mobil lu mogok. Tolongin ya Ndra. Astagfirullahaladzim. Ya udah sering-sering deh Lulu mobilnya mogok. Biar Andra aja yang jemput. Ya udah, share location aja ya ke Andra ya. Ya, Assalamualaikum. Pak Kiai, maaf nih ganggu. Motong dikit. Lulu perlu bantuan. Kalau sudah mendengar kata Lulu, kamu baru fokus. Nggak gitu Pak Kiai. Ini karena Andra ingin menolong Lulu. Bukankah menolong itu adalah perbuatan yang mulia Pak Kiai? Tapi harus ingat, tujuannya harus ikhlas. Aku harus melakukan sesuatu. Aku gak akan membiarkan kelak Mas Ujang menjadikanku tumbal untuk kekayaannya. Aku disuruh Mas Ujang untuk memanggilmu. Kami ada tumbal untukmu. Dia itu adalah Arianti, anak kandungnya Mas Ujang. Kami mohon, terimalah tumbal kami, yaitu Arianti. Kami mohon. Kemana dia? Siapa ya? Kenapa ya? Malam ini rasanya aneh banget.
bisa bangun, bisa menyelamatkan anakku. Pergi sana. Pergi kamu. Pergi. Berani-beraninya kau menghalangi tunggalku, ha? Tumbal? Ya. Aku nggak pernah menumbalkan anak. Jadi jangan kamu libatkan anakku. Perjanjian antara aku dan kamu. Ngerti kamu? Cepat pergi. Pergi. Ya Allah, tolong! 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 Ya Allah, tolong! Kak, tolong aku, Kak! Astagfirullahaladzim. Brian, itu persis banget yang Lulu lihat di tempatnya Pak Ujang. Iya benar yang Lulu bilang itu. Ah, bener lu. Serius. Rey, ayo Rey. Ayo, Indra. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yaqulu illa bi'iذnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Arianti, insya Allah kamu sudah aman sekarang. Gimana kalau kita langsung bawa aja ke rumah Rukiah? Ayo Rey, udah yuk. Arianti! Awas kamu ya! Saya hukum kamu di rumah. Arianti keluar! Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan dong. Jangan teriak-teriak begitu depan rumah orang. Gimana sih? Heh, saya tuh nggak peduli ya sama orang di sini. Pokoknya balikin anak saya. Saya tahu anak saya itu ada di rumah kalian. Iya kan bisa ngomong pelan-pelan. Perempuan nggak pantas ngomong kenceng-kenceng. Udah cantik begitu. Sabar dong. Apa? Tadi kamu ngomong apa? Oh, kamu nggak tahu ya siapa saya? Dasar orang susah, nggak punya sopan santun kamu ya. Kalau ngomong jangan bawa-bawa kasta ya. Kenikmatan gua tinggal di situ, jangan kutak-atik lo, tau gak lo? Woi, balikin anak saya! Arianti keluar! Lama banget sih orang keluar. Aduh, kenapa sih marah-marah ini orang? Tahu teriak-teriakan. Kenapa sih ribut-ribut? Mana Arianti? Balikin anak saya. Saya tahu Arianti itu ada di rumah kamu. Kalau enggak, saya bakal laporin kalian ke kantor polisi dengan tuduhan penculikan. Siapa yang nyulik? Siapa yang ngumpetin? Kan apa sih tadi pagi ngomel-ngomel mulu? Indra. Arianti, keluar kamu! Arianti! Arianti, keluar kamu! Arianti! Heh, sini kamu. Ngapain sih kamu ngumpet di sini? Ayo pulang. Enggak, aku nggak mau pulang ke tante, lepas. Bener banget sih anak. Bu, tahu nggak Arianti di sini karena kita mau ngelindungin dia dari godaan setan. Hah? Melindungin? Kamu tahu, saya ini ibunya Arianti. Dan di rumah itu ada bapaknya. Kamu tuh ya, laki-laki mulutnya comel banget. Soal banget sih ikut urusan orang. Kamu tuh mirip kayak ibu kamu. Jangan bawa-bawa ibu saya dong, ini nggak ada urusan sama ibu saya. Sabar, Ya masa bawa-bawa ibu gue? Sabar. Ya sembarangan ngomong, Mbak. Ya udah, ayo pulang. Banyak bacot dari sini. Ayo pulang. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa kau biarkan anakku mengaji? Siapa yang berani menumbalkan anakku? Siapa yang berani memerintah kamu? Siapa?
Istrimu sendiri. Ternyata Firna licik. Ia memerintahkan jin ini untuk menjadikan anakku sebagai tumbal. Dengar, kamu itu hanya bisa diperintahkan oleh saya. Jadi kamu jangan sekali-kali pernah menyentuh anak saya. Tapi aku lapar. Aku sudah terlanjur lapar. Firna, itu adalah tumbal terakhirmu. Dan aku tidak mau bersekutu lagi denganmu. Ngerti kamu? Sekarang kamu pergi. Cari Firna, tumbal terakhirmu. Ya, aku akan mencari Firna sekarang juga. Karena aku tidak lapar. Kenapa? Ada apa ini? Kenapa lampunya berkedip-kedip? Ya ampun. Pak Ujang, yang sabar ya. Kami pamit dulu. Sama-sama Pak, terima kasih. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lena, terima kasih banyak ya. Sudah membantu anak saya Arianti. Sama-sama Pak Ujang. Yaudah, tumpuk situ bawa ke sana yuk. Ayo. Arianti, setelah ini kamu istirahat ya. Iya, Pak. Kurang ajar kamu ya. Jadi selama ini kau berniat untuk membuangku ya. Aku ingin hidup tenang. Ingin hidup tenang. Jika kau berniat benar-benar membuangku, hidup kau tidak akan tenang selamanya. Bahkan kau dan anakmu akan kujadikan tumbal selanjutnya. Siap. Genderuwo ini mulai ngancam aku. Sekarang juga kamu pergi. Pergi sana. Oke. Pergi sana. Pergi. Pak, sarapan yuk. Bapak? Bapak di mana ya? Kamar mandi kali ya? Astagfirullahaladzim. Pak? Ya Allah. Astagfirullah. Permisi Bu, maaf. Ibu lihat bapak saya nggak, Pak Ujang? Enggak tuh. Bener Bu? Iya, nggak lihat. Yaudah deh, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Bapak kemana sih? Aku udah muter-muter kok nggak ketemu. Astagfirullah. Bapak kenapa ya? Ya Allah. Pak. Bapak, kita pulang yuk. Pak, ayo pulang yuk. Sana kamu. Pergi sana. Pergi. Sana, pergi kamu. Pak, ini aku anak Bapak, Arianti. Kenapa sih Bapak dorong-dorong aku? Pergi.
Kayaknya Pak Ujang gila ya Pak ya. Jangan-jangan dia gila kayak gitu karena ditinggal istrinya Pak. Bukan, Bu. Dia jadi gila karena gila harta. Jangan dengar, dia pembuja setan, Bu. Oh begitu. Ih takut Pak. Takut, ih. Serem ya Serem, Pak. yuk, Yuk. Ih. Insya Allah kita bersama-sama berdoa mohon pertolongan Allah. Mang Ujang kenapa bisa sampai kayak begini? Udah, Ndra. Kita mulai rukiahnya aja dulu. Aku akan bawa orang ini bersamaku. Karena dia sudah tidak berani mampu lagi membawa tumba untukku. Hei, ayo kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqah. Astagfirullahaladzim. Bapak! Pak! 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 Bapak! Bapak! Arianti, tampaknya bapakmu bukan hanya sakit kejiwaannya, tapi juga sakit raganya. Maka dari itu bapakmu harus segera dibawa ke rumah sakit. Ryan dan Andra, tolong Arianti bawa bapak ini ke rumah sakit. Baik, Pak Kiai. Baik, Pak Kiai. Iya, Pak Kiai, makasih. Pak. Sekarang kamu coba bayangin deh, Mas Dewa lagi megang bunga. Habis itu tiba-tiba matanya sakit. Habis itu langsung buta. Dulu ngerasa itu nggak make sense. Wallahu a'lam, Bu. Masalahnya selama ini Mas Dewa nggak pernah cerita ke saya Pak Andra kalau dia punya musuh. Saya nyuruhannya itu semata-mata karena nolongin dia. Suaminya dapat musibah. Nolong orang tuh baik, tapi utamain suami dong. Suami yang utama, jadi nomor duain. Makasih Abah, Mbak. Iya. Iya. Ini Mas, tadi istrinya diganggu sama makhluk halus. Untung ada Balkis. Saran saya sih kalau istri lagi hamil jangan dibiarkan keluar sendiri ya. Iya, apalagi lagi hamil besar. Kamu nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Mas, apa Mas? Tadi kita dengar suara teriakan dari rumah ini. Udahlah, lebih baik kalian pulang.